شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah di awal perjumpaan kita saat ini sudah selayaknya bagi kita semua untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita semua. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, hingga kita dapat melakukan aktivitas sampai saat ini. Tak lupa pula kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai ungkapan terima kasih kita kepada beliau yang telah berjasa menyampaikan syariat Islam kepada kita semua. Sehingga sampai saat ini kita masih bisa merasakan indahnya hidup di bawah naungan Islam. Masya Allah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah pembahasan yang kedudukannya sangat urgen di tengah-tengah masyarakat, yaitu adab dengan tetangga. Di mana adab dengan tetangga yang kita amalkan yaitu sesuai yang diajarkan oleh Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Rasulullah telah mengajarkan bahwa adanya hak-hak serta adab-adab kepada tetangga yang harus dilakukan oleh kita semua umat muslim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetangga adalah orang yang pertama yang mengetahui serta yang merasakan kebaikan dan gangguan dari kita. Tetangga bisa saja orang yang pintu rumahnya paling dekat dengan kita dan pintu rumahnya yang jauh dengan kita. Tetapi paling banyak yang tahu dengan kondisi-kondisi keseharian kita. Dalam syariat Islam, memenuhi hak tetangga karena kedekatan pintu rumah lebih diutamakan ketimbang yang paling jauh. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, "Wahai Rasulullah, saya memiliki 2 tetangga. Lalu manakah yang lebih aku beri hadiah terlebih dahulu?" Beliau menjawab, "Yang lebih dekat dengan pintu rumahmu." Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetangga merupakan saudara yang paling dekat dengan kita. Bahkan terkadang tetangga itu lebih baik daripada saudara kandung kita sendiri. Betul? Ketika kita sedang repot, siapa yang akan membantu? Tetangga. Ketika kita sedang terkena musibah, siapa yang akan menolong? Tetangga. Nah, ketika kita sedang sakit, siapa yang akan menjenguk kita? Tetangga. Bahkan ketika kita nantinya mati, siapa yang akan menggotong dan menguburkan kita? Tentunya adalah tetangga kita sendiri. Nah, ada beberapa etika dan adab pergaulan dengan tetangga yang selayaknya kita perhatikan. Di antaranya yang pertama, menghormati tetangga dan berperilaku baik terhadap mereka. Saat tetangga kita terkena musibah, sebisa mungkin kita ikut membantunya, baik berupa materi dan dukungan moral. Nabi SAW bersabda, "Tidak masuk surga seorang yang tetangganya tidak merasakan aman dari kejahatannya." Hadis riwayat Bukhari. Kedua, memelihara hak-hak tetangga, terutama tetangga yang paling dekat. Adapun tetangga yang paling dekat itu memiliki hak-hak yang tidak dimiliki oleh tetangga yang jauh. Dan yang ketiga, bersabar atas gangguan tetangga. Ketika kita disakiti oleh tetangga, janganlah kita memusuhinya. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan seorang laki-laki yang mempunyai tetangga. Tetangga tersebut menyakitinya, maka dia bersabar atas gangguannya, sehingga kematian atau kepergian memisahkan keduanya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abi. Keempat, tetangga bisa menjadi sebab masuk neraka. Seseorang berkata, "Wahai Rasulullah,
Sesungguhnya fulana banyak melakukan sholat, sedekah serta puasa. Hanya saja dia menyakiti tetangganya dengan lisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia ada di dalam neraka. Lelaki tersebut bersabda, sesungguhnya fulana diceritakan sedikit melakukan puasa dan sholat, tetapi dia bersedekah dengan beberapa potong keju dan tidak menyakiti tetangganya. Kemudian Rasulullah bersabda, dia ada di dalam surga. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, dosa memusuhi tetangga berlipat ganda. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah sekali-kali kita memusuhi dan membenci tetangga kita. Kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat. Siapa yang akan memandikan jasad kita kelak? Siapa yang akan mensolatkan dan menguburkan jasad kita kelak jika sudah tak bernyawa lagi? Kalau bukan orang-orang yang ada di sekitar kita atau tetangga kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai disinilah kiranya saya menasihati diri saya sendiri khususnya dan kepada para jamaah umumnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semua kekuatan agar mampu mengamalkan segala ilmu yang telah kita dapatkan, terlebih ilmu yang berkaitan dengan kehidupan akhirat kita kelak. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat kebahagiaan kelak di akhirat. Amin ya robbal alamin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Segala puji hanya layak baginya. Maha suci Allah, saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun kepada Allah dan saya bertobat kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.